Sugihoto ya. Nah, Sugihoto, Rama. Jadi tadi saya sudah perkenalkan, jadi kami beruntung sekali nih sama teman-teman ketemu sama dokternya spiritual, dokternya badan juga. Kita udah denger nih TikTok-TikToknya di apa namanya DWK Tips Sehat. Nah sekarang DKW. Hah? DKW. Oh DKW, bagus dikoreksi DKW. DKW Tips Sehat. Nah sekarang kita mesti kasih tips tentang agama Buddha nih Rama. Iya, iya. Jadi sekarang kita lagi banyak teman-teman yang ya agak confused lah. Sebenarnya kita mau pakai kata biku atau bante. Jadi mesti dijelasin nih kegunaannya dan cara menggunakannya di mana. Kalau buat saya kayak mau umat awan teman-teman kemarin nanya, Ted, jadi bedanya biku sama bante apa? Ya sama-sama aja sih. Nah tolong mungkin mesti dijelasin nih sama Rama Dr. Widya nih biar lebih jelas lagi teman-teman ini. Silakan Rama. Baik, terima kasih. Jadi kita tentu pertama mencari dulu arti kata biku. Biku itu berarti orang atau umat Buddha yang melepaskan diri dari keduniawian, hidup sebagai samana. Keduniawian ya, bukan melepaskan dari dunia maksudnya. Sebenarnya sih kehidupan keluarga. Oh, kehidupan berkeluarga. Jadi tidak hidup berkeluarga, hidup sebagai pertapa, dan mengikuti winaya atau aturan kebikuan dari Sang Buddha. 227. Ya, dan masih banyak lagi, bukan cuma itu. Nah, kemudian kata biku ini sendiri berarti kata benda. Jadi kita bisa mengatakan di wihara itu tinggal 5 orang biku. Dan kita bisa tambahkan nama dari biku yang bersangkutan. Misalnya pada tahun 1934 datanglah seorang biku dari Sri Lanka yang bernama Biku Narada. Nah, itu kata biku. Yang kedua adalah kata bante. Kata bante ini sebetulnya dari kata badante. Badante bahasa apa itu? Pali atau Sanskerta? Oh, Sanskerta. Nah, kata bante ini adalah kata vokatif, sapaan. Jadi menyebut, memanggil seorang biku dengan kata bante. Dan kata bante ini sudah oleh biku junior kepada biku senior dan umat kepada Buddha ataupun kepada para biku. Oh, jadi kayak sebutan tuan yang ya istilahnya tuan, nyonya, gitu, sir gitu ya. Ya, maka oleh karena itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi venerable sir atau honor sir. Jadi kita bisa menambahkan juga di belakang kata bante nama biku yang bersangkutan. Oh, kayak tadi contohnya Biku Narada berarti bisa sebut Bante Narada. Nah, kita pakai kata bante dalam arti kehadiran orangnya itu. Oh, kalau orangnya hadir kita sebut setelah hadir Bante Narada itu gitu. Lebih sebenarnya kalau bante itu lebih bersifat orang kedua. Oh. Orang kedua. Iya. Kita berhadapan, kita menyebut bante. Oh. Kalau orang yang nggak hadir boleh sebut biku. Oh, begitu kurang lebih. Jadi contohnya misalnya di wihara itu tinggal 5 orang biku. Iya. Kita tidak menyebut di wihara itu tinggal 5 orang bante. Tapi kalau misalnya kita bertemu di suatu ruangan, kita bisa mengatakan silakan bante memberikan sambutan. Iya. Tidak sopan kalau kita bilang silakan biku A menjadi sambutan. Nah, itu sopan. Kan tadi kalau bante dari kata badante. Kalau biku sendiri dari kata apa itu bahasa Inggris? Kata biku katanya itu katanya beggar. Kata biku itu dari kata big. Big itu sebenarnya mirip-mirip dengan bag. Beggar. Jadi oleh karena itu biasanya kata biku itu diterjemahkan sebagai alms receiver. Kalau bahasa Indonesia jadi penerima sedekah. Karena mereka hidup dari persembahan orang, tidak mempunyai mata pencaharian. Oleh karena itu dalam Jalan Mulia Berunsur 8 tidak boleh disebut mata pencaharian benar, karena biku nggak punya mata pencaharian. Padahal harus mengikuti Jalan Mulia Berunsur 8. Jadi harus
penghidupan benar. Penghidupan, ya, bukan Jangan mata pencarian. Iya, iya, iya. Karena iya. biku kan nggak punya mata pencarian. Iya. Jadi kalau kayak tadi misalnya kalau yang biku itu adalah noun dalam bahasa Noun. Inggris, kata benda. Jadi kalau itu istilahnya manusia atau orangnya lah istilahnya. Tapi kalau Bante ini kayak tadi tuan atau tuan, nyonya, sir, her majesty gitu Kata ya. sapaan. Kata sapaan Atau ya. vokatif. Vokatif, namanya vokatif gitu ya. Nah, sekarang juga sama. Berarti kalau biasanya tuh pada acara keagamaan agama Buddha, biasanya suka disebut tuh sama MC. Jadi kita kadang-kadang suka rancu juga. Mereka nyebutnya yang mulia atau yang dimuliakan biku atau yang dimuliakan Bante. Karena ini sering sekali disebut yang mulia biku A gitu. Terus yang mulia Bante A. Nah, jadi sebenarnya yang benar yang bagaimana, Rama Dr. Dharma? Ya, saya cerita sedikit. Jadi saya sudah menjadi umat Buddha sebelum tahun 1975. Jadi berapa tahun itu ya? 75 atau 70? 70. 70 ya. Nah, saat itu tidak ada kata yang mulia sekalipun. Nggak ada. Biarpun Bantenya dari luar negeri, tetap aja kita kalau ketemu manggilnya Bante Narada. Kalau dari Bante. Thailand, Bante Win. Ya. Jadi tidak ada kata yang mulia. Kemudian timbul kata yang mulia. Yang saya kira karena itu umat tuh terlalu hormatnya pada biku, sehingga merasa kalau kata Bante kayaknya kurang hormat. Maksudnya. Ditambahinlah yang mulia. Ternyata yang mulia kurang hormat juga. Yang termulia atau teramat mulia. Nah, ini kan menimbulkan kebingungan. Bagi kita umat Buddha, yang termulia itu berarti paling mulia. Mestinya kan Buddha. Iya, betul. Nggak mungkin biku biasa udah termulia. Iya. Nah, itu satu. Jadi sebetulnya pemakaian yang mulia itu di depan Bante itu berlebihan. Karena Bante sendiri sudah berarti yang mulia. Kalau bahasa Indonesianya itu kan udah gede banget gitu kan, udah amat sangat gede banget sekali gitu. Nah, itu jadi kurang tepat. Iya. Kalau ditanya boleh nggak boleh, ya boleh tapi nggak lazim. Nah, kemudian yang lebih kurang tepatnya, kata yang mulia itu sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Oleh ketetapan MPRS. Dulu ada paduka yang mulia, ada yang mulia untuk menteri. Terus oleh MPRS sudah dihapuskan. Udah nggak boleh. Yang masih tersisa di pengadilan. Untuk para hakim. Itu satu-satunya. Pernah juga pemakaian yang mulia itu untuk para kepala negara yang datang. Waktu di Bali itu ada pertemuan para kepala negara itu kadang-kadang sebut yang mulia juga. Ya, sebetulnya kan jadi terjemahan dari bahasa Inggrisnya? Her Majesty atau apa begitu Venerable ya kan. Benar. Nah, kalau tepatnya lagi itu hanya gelar jabatan. Jabatan di negara yang masih kerajaan. Ada jabatan bangsawan. Lord. Nah, dikasihlah gelar yang mulia. Yang mulia, yang teramat mulia dan sebagainya. Jadi singkatan YM atau YTM dan sebagainya. Itu ada. Tapi itu di kerajaan. Republik nggak ada lah. Di Republik kita kan makanya di Indonesia udah nggak ada. Nah, kemudian bisa juga dipakai untuk gelar jabatan yang tinggi, baik dalam keagamaan atau pemerintahan. Misalnya Dalai Lama. Kita bisa pakai yang mulia, tapi Dalai Lamanya bukan pribadi orangnya. Begitu. Jadi kalau disebut yang mulia Dalai Lama A-nya itu boleh. Tapi yang dihormati yang mulia tuh bukan si A-nya, namanya ya, Dalai Lama itu, atau yang mulia Sri Paus, itu bisa. Jadi jabatan yang diberi yang nanti kalau udah nggak jadi Paus atau nggak jadi Dalai Lama ya copot, nggak disebut lagi yang mulia gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan sehingga kita tidak salah dalam hal itu. Dan satu hal yang agak sedikit barangkali itu di Indonesia kan sudah nggak dipakai lagi. Jadi kalau dalam satu pertemuan dikenalkan satu persatu, ini pendeta ini ustadz apa, pas yang Buddha, ini yang mulia apa, itu kan agak sedikit nggak lazim gitu ya. Yang lain nggak ada yang mulia, yang kita sendiri pakai yang mulia, itu tidak lazim. Gitu. Ini teman-teman semua nih yang di Magabudi maupun di luar sana. Jadi kalau lagi pas ada acara keagamaan agama Buddha,
kita tidak perlu menyebutkan yang mulia biku atau yang mulia Bante. Bante itu sendiri udah berarti yang mulia. Begitu ya nama dokter ya. Dan bahkan di Amerika nggak ada yang mulia untuk presiden. Oh, nggak ada malah. Hanya orang memanggil presiden Amerika bukan Mr. Presiden. Oh, Mr. Presiden aja ya. Nggak ada pakai yang Honorable. oh nggak ada nggak apa. Di Indonesia juga sudah ada pengumuman. tetapnya itu ya. Bukan, Indonesia ada pengumuman bahwa memanggil Presiden Republik Indonesia nggak pakai yang mulia, hanya Bapak Presiden. Gitu. Ya, Bapak Presiden udah cukup itu. Nah, ini sekarang kan tadi udah bicara mengenai Samana Pertapa. Ternyata kita juga suka bingung nih kalau ketemu sama Samanera sama Atasilani. Apakah kita menyebutnya Bante juga? Atau kalau ke Atasilani nyebutnya apa kita siapa gitu. Nah mungkin Rama Dokter Dharma bisa jelasin tuh. Iya, jadi Samanera ya. Samanera itu baru ada istilah itu setelah Rahula ditasbiskan. Umur 7 tahun. 7 tahun. Iya. Dan ketentuannya Samanera itu sampai usia 20 tahun. Setelah 20 tahun otomatis mestinya diupasampada menjadi biku. Nah kata Samanera ini berasal dari kata Samana dan Nera. Samana artinya pertapa, Nera berarti muda atau kecil atau anak bahkan. Jadi kata Samanera ini adalah berarti pertapa kecil atau anak pertapa. Karena memang usianya sampai 20 tahun. Gitu. Jadi kalau ada Samanera usianya 30 tahun, itu ada kesalahan teknis. Bukan Samanera lagi. Ada alasan tertentu. Samana aja. Bukan. Teorinya, begitu umur 20 tahun, jadi biku. Kalau ada Samanera di atas 20 tahun, itu ada masalah tertentu, apakah dalam masa probation, magang ya? Iya, magang percobaan. Atau ada keinginan dia sendiri untuk tetap jadi Samanera, nggak mau jadi biku. Ada bisa begitu. Jadi ada sesuatu yang khusus gitu. Samanera silanya cuma 10 silanya kalau Samanera silanya 10 dasar sila itu ditambah 75 sila Sekya. Jadi lebih banyak. Nah jadi Samanera itu panggilnya gimana jadinya kan? Iya panggilnya gimana? Zaman dahulu. Nera gitu. Zaman dahulu itu kembali pada kata Bante ya. Kata Bante itu kan berarti yang dihormati. Iya, yang mulia. Ya kira-kira itulah. Iya. Itu bisa dipakai oleh siapa saja. Tidak bernuansa mesti agama. Begitu. Jadi kata Bante itu tidak bernuansa agama yang hanya agama Buddha. Itu jadi istilah itu adalah istilah umum yang berarti yang mulia atau yang dihormati. Dipakai juga untuk ayah atau ibu. Ayah ibu juga. Jadi zaman dulu itu orang tua juga ada yang memanggil ayah ibu dengan Bante. Karena berarti yang dihormati gitu. Iya, yang dihormati. Nah, kepada Samanera yang mereka hormati, ada juga yang manggil Bante. Tetapi saat ini tidak lazim. Kan sekarang nggak ada kan manggil orang tua Bante. Nah, kalau biku Bante. Samanera yang lazim sekarang di Indonesia dipanggil Samanera aja. Malah disingkat jadi Sam. Kayak Amerika dong ya, Uncle Sam. Kalau di Thailand itu Samanen. Dipanggilnya Nen. Nen. Di Sri Lanka Samanera. Panjang gitu. Tapi dipanggilnya Sami. Jadi oleh karena itu ada yang bertanya, kalau ada Samanera kita boleh nggak panggil Bante? Boleh aja. Tapi tidak lazim. Karena zaman dulu memang pernah di Sutta juga, bukan di Sutta ya, bukan di literatur Buddhis ada umat bahkan dewa manggil Samanera tuh
Bukan, Bante. Oh, Bante. Ada. Iya, Cuma sekarang kan tidak lazim. Iya. Jadi kalau ada kita hormat sama Samanera, sangat hormat, Iya. ya boleh aja panggil Boleh, Bante. boleh. Tapi kan kita tahu kalau Samanera itu sampai umur 20 tahun. Iya, Sedangkan kata Bante dipakai untuk orang yang lebih tua. Oh. Dan dihormati. Iya, Lah kalau iya. misalnya 15 tahun, kita ya kan bingung kan. Iya, Ini iya. sudah dihormati apa belum? Tapi boleh. Jadi saya nggak bilang nggak boleh. Iya, boleh. Tapi tidak lazim. Karena pada saat mereka berjalan, seorang biku atau seorang samanera, kan kita nggak bisa melihat jubahnya ada tanda. Kalau Magabudi dikasih tanda, ada hijau, ada kuning, ada putih gitu. Nah kalau yang samanera sama biku, umat nggak dikasih tahu bedanya di mana sebenarnya. Nah ini ada kejadian. Aha, Ke Thailand, Iya. biku Indonesia. iya, Satu biku muda, masih Iya. bukan muda ya, masih udah dewasa, iya, ikut samanera yang sudah tua. iya, Jalan berbarengan kan. iya, Biku jalan duluan, samanera jalan belakangan. Orang Thailand menghormati si samanera. karena lebih tua umurnya. Wah, tua ini katanya. Iya. Apa sih udah senior? Iya. Padahal samanera. Karena apa? Di sana nggak ada samanera tua. Semua samanera itu sampai 20 tahun gitu. Nah, setelah itu udah nggak boleh. Setelah itu ya biku. Jadi biku beneran. Jadi kalau udah dewasa tuh nggak ada samanera. Oh. Jadi bikunya, wah gimana katanya, lagi pindah patah katanya, yang dikasih makanan yang banyak sih samanera. Padahal samanera cuma udah tua. Iya. Kejadian betul. Kejadian, ya. Cuma saya nggak cerita lah siapa. Iya. Jadi itu benar kejadian. Jadi membedakannya tuh tidak bisa dari jubah. Makanya. Kecuali kalau biku tuh ada sanggati ya, ada jubah atas. Tapi kalau samanera enggak. Cuma kalau nggak pakai itu, jubah sama. Iya. Kita tidak bisa membedakan. Iya. Oleh karena itu sebetulnya yang membedakan tuh lihat wajahnya. Oh. Iya udah 20 tahun apa belum gitu. Atau mukanya lebih bening gitu ya? Bukan, enggak. Dari muka nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau muka kaya, muka miskin bisa. Ya, tapi kalau dari itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi biasanya kalau di negeri Buddhis, orang tinggal lihat aja. Usianya kira-kira 20 tahun apa belum. Iya. Kalau udah lewat 20 tahun, kan kelihatan deh wajahnya. Iya, benar. Itu pasti biku. Nggak ada biku yang nggak ada samanera yang usianya di atas 20 tahun. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi di luar negeri kan banyak samanera yang umur 7 tahun. Iya. Sampai 20 tahun itu kan 20 tahun masih remaja kan. Iya. Kelihatan kan mukanya wajahnya. masih fresh kelihatan. Nah ya, itu pasti iya. samanera. Di luar negeri nggak ada masalah. Iya, Di Indonesia masalah. Karena ada samanera yang nggak jadi biku setelah umur 20 tahun. Iya, setelah 50 udah pensiun lah, udah nggak ada kerja. Jadi nggak bisa bedain. Ya itu masalahnya. Nah cuman ya kita manggil sih tetap samanera. Nah kalau mau manggil sebagai Bante ya juga nggak salah nggak juga. salah juga. Tapi boleh, kalau anak muda boleh sam-sam gitu. Kalau pasti dia samanera. Kalau dia pasti samanera. Nah kemudian Atasilani. Ya. Atasilani. Panggilannya gimana tuh panggil Atasilani? Ya. Kita tahu dulu Atasilani itu apa. Atasilani itu bukan bikuni kan. Iya. Atasilani adalah upasika. Iya. 8 sila. Iya. Makanya Ata Iya, Silani. 8 Ata. Jadi 8 sila. Jadi sebenarnya upasika biasa seperti orang biasa. Iya. Nah mungkin Pak Teddy juga kadang-kadang kan atas sila kan. Iya. Nah, cuman nggak dibilang atas silano kan. Enggak. Iya. Jadi itu sebenarnya upasika yang menjalankan atas sila, Iya. tapi untuk jangka panjang, Iya. untuk seumur hidup. Iya. Itu sebutnya atasilani dan hidupnya tidak lagi berkeluarga. Iya. Itu jadi sebenarnya umat Buddha biasa, tidak termasuk sangga. Oleh Iya. karena itu pemanggilannya adalah ya atasilani aja. Oh, panggilannya Atasilani. Jadi kalau kita bisa menyebut silakan atasilani apa gitu untuk menyampaikan sambutan atau apalah begitu. Jadi Atasilani. udah jadi. Tapi jangan disingkat. Jangan Atta Halilintar. Iya. lengkap. Atasilani. Nggak ada singkatannya. Nggak ada. Silani jangan. Kalau di luar negeri kan Atasilani itu tingkatannya seperti Maichi ya di Thailand. Oh ya, Maichi. Atau ya. saya apa? Yang Saya tahu. bukan Sayale. Oh, Sayale ya. Kalau di itu Sayale. Kalau di Sri Lanka ada sebut Dasa Silmata. Dasa Silmata. Dasa Sil itu dasa sila. Oh, 10. Mata itu artinya apa? Ibu. Oh, mata tuh ibu. Oh. Jadi kan ada mata pitu
patanang, ya kan? Maka disebut mata dulu. Jadi ibu lebih penting daripada ayah gitu kan. Kan mata pitu patanang, bukannya bapak dulu disebut. Ibu, ayah harus disokong gitu. Nah kalau di Sri Lanka itu dasasil mata, artinya ibu yang melaksanakan dasasila. Jadi bisa melaksanakan dasasila, bisa juga atasila. Kalau di sini atasila, tapi kalau di Sri Lanka dasasila. Mata. Gitu. Manggilnya ya bukan bikuni, bukan bukan Bante, tapi boleh juga memanggil Bante ya juga tidak. Apakah ini berkaitan dengan bahwa sangga untuk wanitanya udah boleh dikatakan punah? Nah itu kan kontroversi. Ya. Jadi kalau kita yang Theravada di lingkungan STI, kita kan tidak mengakui adanya sangga bikuni saat ini. Bikuni Theravada dianggap kita tidak mengakui. Tetapi ada yang mengakui. Nah, itu sih masing-masing pendapat lah, kita tidak bisa menyatakan. Nah, terkait dengan wanita juga nih, Rama Dokter. Misalnya kan biasa kadang-kadang wanita kan yang menjemput ke wihara, jemput Bante lah istilahnya gitu kan, jemput biku. Nah, kemudian kalau pada saat berkonsultasi atau menjemput, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang wanita tadi gitu dalam hal menjemput? Kalau naik motor udah pasti nggak boleh lah ya, karena kalau wanita jemput naik motor agak riskan juga kan. Kalau mobil, nah gimana yang dilakukan? Kalau yang ngomongnya harus gimana pada saat pemberian ke biku itu bagaimana? Mungkin bisa dijelasin itu, Rama Dr. Widya. Ya, tentang kalau menjemput ya, atau tentang konsultasi ya. Jadi prinsipnya secara winaya, seorang biku tidak boleh berdua dengan wanita di tempat tertutup. Walaupun tidak menyentuh. Karena itu bisa menimbulkan salah tafsir. Ya. Dan ini sudah ada di winaya. Jadi kalau biku berdua dengan wanita di tempat tertutup, walaupun tidak bersentuhan, itu tidak boleh. Jadi kalau wanita ingin konsultasi dengan biku, sebentar Rama, kalau cewek sekarang kan banyak yang bisa nyetir mobil. Iya, itu kan belum sampai situ. Itu kita kan ngomong yang di rumah dulu. Di rumah dulu. Jadi kalau di rumah tidak boleh dalam satu ruangan tertutup. Harus terbuka dan dihadiri oleh seorang laki-laki dewasa. Jadi nggak boleh ada dua orang walaupun terbuka gitu. Dihadiri lah begitu oleh dewasa supaya tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga di mobil, kalau wanitanya membawa mobil, mobilnya kan itu kan tertutup. Jadi harus membawa atau didampingi oleh seorang laki-laki dewasa. Jadi tidak boleh berdua, walaupun tempatnya beda. Tapi nggak boleh berdua. Widayanya seperti itu ya. Kalau kepepet gimana? Orang lagi mau didoain, kelihatannya udah mau meninggal ya, mau nggak mau anaknya cuma cewek semua. Itu kesalahan, tapi nanti bikunya harus mengakui kesalahan. Ya, jadi kalau dalam keadaan kasian juga jadi bikunya ya. Itu resiko kan. Jadi biku itu bisa saja suatu waktu terpaksa melanggar. Misalnya biku itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Dalam suatu pertemuan biku diri kan, misalnya rame-rame gitu. Saat ibu pejabat nyalamin, alamatnya. Paling kalau orang itu mau begini aja tuh. Sentuhan nggak? Kalau sampai menyentuh kan melanggar. Tapi kalau dia nggak begini atau sentuhan, kan nanti bisa marah ibu. Marah dia, nggak mau. Jadi itu kesalahan. Itu bisa diperbaiki. Bisa dipulihkan gitu. Jadi namanya kesalahan biku itu ada yang curable. Dapat diperbaiki, ada yang incurable, tidak bisa diperbaiki, misalnya parajita. Tapi kalau cuma nyentuhan sih salah, tapi bisa dibersihkan kesalahan itu. Caranya tentu masing-masing ada aturannya gitu. Nah ini teman-teman terutama yang teman cewek nih, yang wanita nih. Jadi kalau menjemput biku yang lelaki harus diperhatikan, nggak boleh di dalam ruangan berdua, harus ada cowok lain lah. Kalau ada cewek lain gimana? Cewek dua, satu biku? Lebih baik jangan lah. Jangan juga ya. Pokoknya ada cowoknya. Terus kalau di mobil juga jangan. Jadi mesti bawa cowok juga ya. Kasihan nanti bikunya harus ngaku bersalah di depan para sangga gitu. Nah, ini pengalaman pribadi nih, Rama. Jadi saya suka lihat di Mangga 2. Jadi itu ada biku ya,
Terus teman saya juga punya pengalaman yang sama. Dia tanya sama saya kan sambil lewat aja naik mobil gitu. Tapi kalau yang ini dia benar-benar lihat si bikunya itu bawa benda-benda religius Buddhis lah istilahnya gitu kan. Nah dia dari pintu ke pintu menawarkan barang. Nah ini udah diberkati nih harganya sekian, ininya sekian dan kelihatannya agak memaksa. Nah dia bertanya kepada inilah pandita gitu ya, menjawabnya gimana itu kalau dan apa yang harus dilakukan sebagai umat biasa kalau menemui yang notabene dia menggunakan jubah biku. Nah jubah biku tapi dia jualan pernik-pernik Buddhis gitu. Apa tuh yang harus kita lakukan? Jadi kalau biku berbuat seperti itu, secara logika itu kan menyalahi. Nggak mungkin ada biku yang berbuat seperti itu dari sangga manapun, gitu. Walaupun winayanya beda-beda, tapi kan nggak mungkin ada pelajaran biku berjualan, gitu. Oleh karena itu, pasti biku seperti itu adalah biku yang fake, palsu lah ya. Palsu. Dan ini pun terjadi di Australia dan Amerika. Saya baca kemarin. Di Amerika sendiri banyak biku. Jualan dia. Di Australia juga ada. Jadi bukan cuma di Indonesia. Jadi udah seperti satu tren gitu. Bukan, ada itunya kali sumbernya kali kayak MLM begitu. Nah, jadi dalam hal itu karena kita tahu bahwa nggak mungkin biku benar seperti itu adalah biku fake. Baiknya sih kita lapor kepada yang berwajib bahwa ada biku seperti itu. Karena apa? Kalau ada orang yang bukan biku atau bahkan biku melakukan hal-hal yang melanggar aturan biku, itu termasuk penodaan agama di Indonesia. Dia mencederai agama Buddha, salah satu agama yaitu agama Buddha di sini. Tapi kan agama Buddha agama minoritas kalau di Indonesia. Polisi kagak tahu dia KUHP yang mana nanti dia mau tangkap. Enggak, itu KUHP-nya sama untuk semua agama. Untuk semua agama 378 lah. Sama. Sancipa lah. Asal seseorang melanggar atau menodai suatu agama yang diakui ya di Indonesia, itu tindak pidana agama. Bisa dipidanakan ke situ ya. Karena semua agama berlaku itu. Jadi misalnya kalau ada orang bukan biku, terus dia berpakaian seperti biku, macam-macam ini itu penodaan. Betul. Penodaan agama. Dan Dan kalau umat yang galak sih ya, kan ada umat yang galak ya. Yang nggak tahu patah digalak apa enggak. Kalau tahu aturannya sih begitu. Biasanya tuh biku itu diambil langsung. Dipegang. Ditanya dari mana? Siapa? Sangganya siapa? Nah, kalau dulu sangga saya ini cek. Kadang-kadang dia dari luar negeri. Ada kayak sindikat gitu. Nah, jadi kalau yang berani gitu, umat yang berani langsung aja dibawa. Kalau perlu dibawa ke Polsek atau Departemen Agama. Nanti Departemen Agama kan kecek kan, ini biku palsu apa enggak? Betul. Jadi kita ya terserah. Kalau yang paling aman ya kita lapor ke polisi bahwa ini nggak ada biku aturannya seperti ini. Ini tindak pidana agama. Gitu. Betul sih. Kadang-kadang juga kita di Theravada juga kadang-kadang suka ada yang jumpain katanya, itu katanya kalau bantuin Theravada nggak boleh makan selama jam 12. Itu kalau saya lihat lagi di pesawat terbang, di kereta api, makan aja katanya dia. Hati-hati, kayaknya mungkin boleh, tapi mereka nggak boleh makan daging. Nah, tapi kalau misalnya ketemu yang seragamnya model kayak Sangga Theravada, ketemu yang lagi makan, apa yang harus dilakukan umat itu kalau begitu? Nama Dr. Widya. Gini, kita sebagai umat tidak punya hak untuk menegur biku. Kalau kita kenal biku itu dan tahu gurunya, dibilangin gurunya. Paling kita foto aja kali. Foto aja. Kalau tahu itu gurunya siapa. Tapi kan kita tahu sekarang di Indonesia tuh banyak biku Theravada yang dari mana-mana. Dari luar negeri banyak benar. Banyak kita nggak tahu. Asal dia tidak melanggar pidana, kita nggak apa-apa. Kalau melanggar winaya itu urusan dia dengan gurunya. Misalnya mestinya nggak boleh makan jam 1 misalnya gitu. Dia makan. Itu kan melanggar kan? Di restoran lagi. Tapi itu bukan pelanggaran yang incurable. Masih sekia istilahnya. Bukan, istilah kan banyak lah, itu kan banyak. Macam-macam pelanggaran kan banyak. Jadi itu masih curable ya
itu tergantung gurunya atau sangganya yang memperbaiki. Kita tidak berhak, tapi kalau dia sudah tindak pidana seperti jualan itu kan semua warga negara berhak untuk melaporkan hal itu. Betul. Nah, kecuali juga kalau dia sudah melanggar paradigma. Kalau dia melanggar paradigma secara normatif, dia sudah bukan biku. Udah langsung gugur. Walaupun ada yang bilang, iya kan masih pakai jubah. Tapi Sang Buddha bilang kan, bukan karena jubah kuning ia seorang dia sebut biku. Samana, Jadi siapa orang yang walaupun pakai jubah biku, dan resmi dulunya biku tapi dia melanggar paradigma, kan setelah dia melanggar paradigma saat itu juga dia sudah bukan biku. Gitu. Jadi dalam hal ini umat bisa bertindak apa yang paling mungkin kalau seorang umat melihat ada biku yang tidak baik, hindarkan. Memalingkan diri dari biku itu. Kita kan nggak bisa hukum kan? Kalau guru nggak mau hukum kita nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa dilakukan? Memalingkan diri. Dan itu pun sudah dilakukan zaman Buddha. Kalau ada biku nggak bener, umat pada nggak mau kasih makan. Tapi itu biku mesti pergi ke tempat lain. Yang belum tahu dia begitu. Ketabiatnya. Di zaman dulu kan biku itu pengembara, jadi dia bisa tinggal di mana aja. Nah, cuman kalau di suatu tempat banyak makanan, nah dia tinggal di situ, umat kasih makanan. Kalau dia nggak bener, umatnya tahu, ada nggak mau kasih makan, dia mesti cari tempat lain. Gitu. Jadi kita bisa memalingkan diri itu dibolehkan kalau memang kita tahu biku itu nggak benar. Kita tidak melayani biku itu. Sebaliknya, kalau umatnya nggak benar, bikunya memalingkan diri. Nggak berani negur umat itu langsung juga. Nggak berani, nggak mau negur umat. Dikasih juga nggak mau. Begitu. Jadi dia menganggap bahwa umat ini tidak berharga. Jadi apa yang dipersembahkan oleh umat itu dia tolak. Begitu. Jadi memalingkan diri dari umat, sehingga umat itu kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Gitu. Jadi itu saling timbal balik. Wah, senang sekali nih pencerahan hari ini nih, teman-teman. Jadi kalau ketemu sama kita punya biku atau bante yang kalau melanggar tindak KUHP ya kita berani laporkan ke polisi ya. Jadi nanti di lain waktu kalau Rama ada waktu boleh dipanggil lagi untuk di acara ini ya. Jangan senang hati. Terima kasih Rama. Terima kasih. Sudah waktu gitu.